Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Habibi dari Universitas Berita Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi diartikan atau sinonim dengan budaya perusahaan. Diartikan pula budaya yang berlaku dalam organisasi yang melakukan kegiatan perusahaan. Jadi, istilah budaya organisasi dan istilah budaya perusahaan saling mengganti. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi dan perusahaan. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Konsep budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu konsep yang sangat bervariasi. Terbukti dari adanya sekian banyak definisi yang sangat berbeda-beda yang dapat ditemukan dalam kepustakaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai pandangan, pendekatan, minat masing-masing yang berkepentingan dari berbagai kalangan, akademisi maupun praktisi. Di samping itu juga karena sumbernya, yaitu disiplin antropologi hingga sekarang belum dapat menghasilkan satu definisi yang dapat diterima oleh para peminat atau para pakar dalam bidang ini. Suatu tinjauan yang kritikal terhadap kepustakaan mengungkap bahwa pengertian budaya yang berdasarkan atau empiris dalam perangkat organisasi masih jarang. Para akademisi dan para praktisi pada umumnya setuju mengenai pentingnya penerapan budaya dalam organisasi bisnis. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya suatu organisasi dapat terlibat dari peraturan, kebijakan, strategi yang diterapkan organisasi. Di antaranya melalui yang pertama, kepemimpinan merupakan elemen terpenting dari kesuksesan suatu organisasi. Lemah kuatnya suatu budaya organisasi sangat tergantung banyak kepada pemimpinnya. Yang kedua, inovasi dan pengambilan resiko. Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang ketiga, perhatian terhadap detail. Tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu memperhatikan keterapan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang keempat, orientasi terhadap hasil. Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Yang kelima, orientasi terhadap individu. Tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi. Tipe-tipe budaya organisasi. Yang pertama ada klan. Budaya organisasi ini lebih banyak dikendalikan sang owner langsung atau perusahaan pribadi dengan sistem kekeluargaan. Contohnya, toko bangunan. Yang kedua ada edokrasi. Budaya organisasi ini lebih mengedepankan pelayanan pada konsumen atau masyarakat. Contoh, PT KAI. Yang ketiga, hierarki. Budaya organisasi ini mempunyai susunan bertingkat, terukur, dan kebanyakan berhubung dengan pemerintah. Contohnya, Bank BRI. Yang terakhir,
yaitu market. Budaya organisasi ini lebih mengedepankan kepuasan dari konsumennya. Contoh, perusahaan merek Apple. Pengembangan budaya organisasi. 1. Pengembangan budaya sesuai dengan tuntutan sejarah, yaitu membuat kondisi di mana organisasi mengidentifikasikan tuntutan berdasarkan komitmen sejarah yang dianggap sebagai pahlawan di dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi sosial serta politik, baik di dalam lingkup perusahaan maupun lingkup regional, nasional maupun internasional. Kedua, kreativitas dan pemahaman keutuhan, yaitu kreativitas dan pemahaman akan keutuhan dapat dibentuk dengan metode kepemimpinan dan diatur yang berlaku secara tersurat maupun tersirat. Demikian juga etika dalam berkomunikasi harus dijunjung tinggi. Yang ketiga, promosi pemahaman tentang anggota, yaitu perencanaan karir yang baik merupakan hasil dan kebijakan manajemen yang menggambarkan program promosi berjalan secara ilmiah dan terstruktur sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan tuntutan perubahan. Yang keempat, tingkat pertukaran di antara anggota, yaitu melakukan pertukaran di antara sesama anggota yang lebih sering dilakukan dengan tujuan menciptakan kebersamaan dan pendalaman pada masing-masing bidang keterampilan setiap anggota. Fungsi budaya organisasi. Budaya dalam suatu organisasi memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengingat organisasi. Yang kedua, pemersatu organisasi. Yang ketiga, identitas. Yang keempat, motivator. Yang kelima, pedoman. Yang keenam, nilai tambah. Dan yang terakhir, memantapkan keyakinan anggota. Peran budaya organisasi. Yang pertama, perekat anggota organisasi. Yang kedua, identitas organisasi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, mengembangkan komitmen rasa memiliki. Yang kelima, konsistensi. Yang keenam, memperkecil konflik dan perbedaan. Yang ketujuh, mengurangi ketidakpastian. Yang kedelapan, keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, kinerja organisasi. Saya akan menyimpulkan materi tentang budaya organisasi. Jadi kesimpulannya adalah budaya organisasi diartikan atau sinonim dengan budaya perusahaan. Diartikan pula budaya yang berlaku dalam organisasi yang melakukan kegiatan perusahaan. Jadi istilah budaya organisasi dan istilah budaya perusahaan saling mengganti. Budaya organisasi adalah suatu konsep yang sangat bervariasi, terbukti dan adanya sekian banyak definisi yang sangat berbeda-beda. Hal ini dapat ditemukan dalam kepustakaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai pandangan, pendekatan, minat masing-masing yang berkepentingan dari berbagai kalangan akademisi maupun praktisi. Di samping itu juga karena sumbernya yaitu disiplin antropologi hingga sekarang belum dapat menghasilkan suatu definisi yang dapat diterima oleh para peminat atau para pakar dalam bidang ini. Nah, suatu tinjauan yang kritikal terhadap kepustakaan mengungkap bahwa pengertian budaya yang berdasarkan atas empiris dan perangkat organisasi masih jarang. Para akademisi dan para praktisi pada umumnya setuju mengenai pentingnya penerapan budaya dalam organisasi bisnis. Demikian penyampaian materi dari saya, Robi Habibi, mengenai materi budaya organisasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.